Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai Hidden Markov, yang merupakan pengganti ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Cynthia Arfiani, Mina Inaya, Fani Katarina, dan Mira Rizky. Oke, yang pertama sejarah Hidden Markov Model. Model Markov dikembangkan oleh seorang ahli yang berasal dari Rusia bernama Andrei A. Markov pada tahun 1906. Teknik ini mula-mula digunakan pada ilmu pengetahuan fisik dan metodologi untuk menganalisis partikel-partikel gas dalam suatu kontainer tertutup sebagai alat untuk meramalkan cuaca. Hidden Markov Model merupakan pengembangan dari Markov Model. Adapun setelah perkembangannya di akhir tahun 1970. HMM telah terbukti sangat kuat dan fleksibel dalam pemodelan statistik yang menggambarkan berbagai jenis data terurut. Kemudian definisi Hidden Markov. Hidden Markov Model atau HMM adalah peluasan dari rantai Markov di mana state-nya tidak dapat diamati secara langsung atau tersembunyi, tetapi hanya dapat diobservasi melalui suatu himpunan pengamatan lain. Pada HMM terdapat 3 permasalahan mendasar yang harus diselesaikan, yakni evaluation problem, decoding problem, dan learning problem. Apa itu rantai Markov? Rantai Markov adalah suatu model probabilitas yang menggambarkan hubungan statistik antara urutan observasi O dan urutan states yang tidak diobservasi atau hidden. Pada gambar dapat dijelaskan secara sederhana. Variasi pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Dalam Hidden Markov Model, keadaan tidak terlihat secara langsung, tetapi output bergantung terhadap keadaan tersebut terlihat secara tersirat. Inilah yang merupakan asal-usul dari kalimat Hidden Markov. Bagaimana cara dari Hidden Markov? Adapun ciri-ciri dari Hidden Markov Model adalah observasi diketahui, tetapi urutan keadaan atau state tidak diketahui, sehingga disebut hidden. Kedua, observasi adalah fungsi probabilitas keadaan, dan yang ketiga adalah perpindahan keadaan adalah dalam bentuk probabilitas. Kemudian parameter Hidden Markov. Parameter Hidden Markov terdiri atas 2. Yang pertama adalah parameter distribusi. Parameter distribusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama probabilitas transisi, kemudian probabilitas observasi, dan distribusi keadaan awal. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Yang kedua adalah parameter tertentu. Parameter tertentu terdiri dari 2 bagian, yaitu N yang merupakan jumlah keadaan model. Dinotasikan himpunan terbatas untuk keadaan yang mungkin adalah Q sama dengan Q1 sampai Qn. Yang kedua adalah M, yang merupakan jumlah dari simbol observasi keadaan, ukuran huruf diskrit. Simbol observasi berhubungan dengan keluaran fisik dari sistem yang dimodelkan. Dinotasikan himpunan terbatas untuk observasi yang mungkin adalah P sama dengan P1 sampai dengan Pm. Nah, berikut diberikan gambar tentang pemodelan parameter tertentu, yang dimana X merupakan kondisi, Y merupakan observasi yang mungkin, A merupakan kemungkinan keadaan transisi, dan B kemungkinan output. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Meina Inaya. Oke, baiklah. Berikutnya terkait tipe-tipe Hidden Markov. Sebenarnya tipe-tipe dari Hidden Markov dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Discrete Hidden Markov Model dan kemudian Continuous Hidden Markov Model. Untuk Discrete Hidden Markov Model menggunakan probabilitas keluaran diskrit non-parameter berdasarkan proses kuantisasi vektor sebelumnya. Model ini mempunyai masalah kehilangan informasi sinyal masukan selama proses kondensasi vektor. Berikutnya, Continuous Hidden Markov Model. Model ini menggunakan kerapatan parameter pada model untuk probabilitas keluarannya. Model ini mengatasi masalah tersebut menggunakan PDF sehingga model ini menjadi lebih fleksibel dan lengkap untuk pemodelan ucapan. Berikutnya, sebenarnya apa sih konsep dari Hidden Model Markov? Nah, sebenarnya HMM didasarkan pada konsep model Markov, di mana sistem berada dalam satu dari beberapa keadaan pada waktu tertentu. Keadaan ini dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan probabilitas transisi yang ditentukan. Transisi antara keadaan-keadaan ini membentuk sebuah rantai yang disebut sebagai rantai model Markov. Berikutnya terkait konsep penggunaan.
HMM digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengenalan suara, pemrosesan teks, pengenalan pola, bioinformatika, dan banyak lagi model lainnya. HMM merupakan kombinasi antara model Markov, yaitu model yang bergantung pada keadaan saat ini, dengan elemen-elemen tersembunyi yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata kita. Berikutnya terkait komponen tersembunyi. Yang membuat HMM menjadi tersembunyi adalah bahwa ada komponen yang tidak dapat diamati secara langsung, yang kita sebut sebagai keadaan tersembunyi atau hidden model Markov. Dalam aplikasi seperti pengenalan suara, ini mungkin mencakup file-file yang berasal dari ucapan pembicara, sedangkan dalam pemrosesan teks ini biasa mencakup jenis kata yang digunakan dalam dokumen. Pada bagian observasi, selain keadaan tersembunyi, HMM juga menghasilkan observasi yang dapat diamati. Observasi ini terkait dengan keadaan tersembunyi dan bergantung pada keadaan tersebut. Misalnya, dalam konteks pengenalan suara, observasi dapat berupa suara akustik yang bisa kita rekam. Pada bagian probabilitas transisi, HMM memiliki matriks probabilitas tinggi yang menentukan probabilitas perpindahan dari suatu keadaan tersembunyi ke keadaan tersembunyi lainnya pada waktu berikutnya dalam selang waktu tertentu. Untuk probabilitas emisi, HMM memiliki matriks probabilitas emisi yang menggambarkan probabilitas pengamatan tertentu yang dihasilkan oleh keadaan tersembunyi pada waktu tertentu. Pada bagian algoritma pelatihan, HMM dapat dilatih dengan menggunakan algoritma seperti forward-backward untuk exceptions maximization atau AM untuk mengidentifikasi parameter-parameter seperti matriks probabilitas emisi dan juga transisi yang paling sesuai dengan data penelitian yang sudah kita kumpulkan. Untuk bagian aplikasi, HMM memiliki banyak aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan tulisan, pengenalan entisitas dan teks seperti pengenalan nama orang dalam teks, pemodelan urutan genetik dalam bioinformatika, dan banyak aplikasi lain yang melibatkan data sekuensial. Yan, silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Artifani. Oke, persoalan berikutnya adalah persoalan utama tentang hidden Markov. Pertama itu pemodelan sekuensial. HMM digunakan untuk menggambarkan data yang mengikuti urutan waktu atau urutan lainnya, dan menentukan bagaimana keadaan tersembunyi berkembang seiring waktu. Pemahaman yang tepat tentang bagaimana data dihasilkan oleh HMM adalah aspek kunci. Berikutnya adalah estimasi parameter. Estimasi parameter HMM adalah persoalan krusial. Ini melibatkan penentuan matriks transisi antara keadaan tersembunyi, matriks pengamatan yang menghubungkan antara keadaan tersembunyi dan observasi, serta distribusi awal keadaan tersembunyi. Selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan HMM adalah melibatkan proses modifikasi parameter-parameter model untuk meminimalkan kesalahan dalam pemodelan data latih. Berikutnya pemisahan sinyal dari kebisingan. Dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal, seperti pengenalan suara, HMM harus mampu memisahkan sinyal yang relevan dari kebisingan. Ini bisa menjadi tantangan dalam mencapai akurasi tinggi. Pemecahan masalah dekodifikasi. Pada tingkat yang lebih tinggi, dalam banyak aplikasi, kita perlu memecahkan masalah dekodifikasi untuk mengidentifikasikan urutan keadaan tersembunyi, yang paling mungkin yang paling sesuai dengan data observasi. Ini melibatkan penggunaan algoritma seperti Viterbi atau algoritma berbasis probabilitas lainnya. Penanganan data yang hilang. Dalam beberapa situasi, data observasi mungkin memiliki nilai yang hilang atau tidak lengkap. Mencari cara untuk menangani data yang hilang dalam konteks HMM adalah salah satu masalah utama. Memungkinkan keadaan tersembunyi. Memilih jumlah keadaan tersembunyi dalam model HMM juga merupakan persoalan penting. Jumlah keadaan tersembunyi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan pengumpulan data. Selanjutnya, evolusi waktu dan dinamika. Dalam beberapa kasus, HMM harus mampu menggambarkan dinamika yang kompleks dari keadaan tersembunyi seiring waktu. Menemukan cara yang baik untuk menggambarkan evolusi ini adalah tugas yang menantang. Apa sih solusi dari permasalahan yang telah diuraikan?
Solusi penyelesaian masalah HMM adalah satu yaitu dengan dekode. Dekode itu menebak urutan keadaan tersembunyi yang paling mungkin yang menghasilkan suatu rangkaian pengamatan. Sedangkan yang kedua atau cara yang B-nya itu estimasi. Estimasi itu mengestimasi parameter model Markov dan distribusi observasi berdasarkan pada data pengamatan. Selanjutnya adalah pada cara ketiga atau C, pelatihan. Pada pelatihan itu sendiri melatih model AMM dengan data pengamatan untuk menghasilkan model yang cocok dengan data tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh saudari Mira Rizky. Baiklah, di sini apakah hidden Markov dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Next. Yang pertama itu tentu bisa kita terapkan. Yang pertama itu dalam pengenalan suara. HMM sering digunakan dalam sistem pengenalan suara untuk mengubah sinyal suara menjadi teks. HMM dapat digunakan untuk memodelkan berbagai tingkat pengenalan fenomenam atau kata. Berikutnya itu adalah pengenalan tulisan tangan. Dalam pengenalan tulisan tangan, HMM dapat digunakan untuk menganalisis gerakan pena dan mengidentifikasi karakter yang ditulis. Yang selanjutnya itu adalah pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami, MM dapat digunakan untuk memodelkan struktur kalimat atau identitas tersembunyi dalam teks. Adapun robotika, dalam navigasi robotika, MM dapat digunakan untuk memahami lingkungan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi sensor. Ada lagi itu pengenalan pola. MM digunakan dalam pengenalan pola seperti pengenalan wajah, gestur, atau perilaku manusia dalam video. Ada juga manajemen sumber daya. Dalam manajemen sumber daya, MM dapat digunakan untuk memodelkan perilaku, aset, dan memprediksi pemeliharaan atau kegagalan. Adapun yaitu biologi komputasi. MM digunakan dalam bioinformatika untuk memodelkan urutan genetik atau struktur protein. Yaitu penerapan HMM bisa juga melibatkan pelatihan model dengan menggunakan data yang diamati dan kemudian menggunakannya untuk memprediksi atau mengidentifikasi suatu dalam data berurutan yang belum diminati. Ini adalah contoh bagaimana teknik statik seperti HMM digunakan dalam berbagai aspek kecerdasan buatan untuk pemodelan dan analisis data berurutan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.